Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar isi bab 10 dari buku Mastering Game Theory. Fokus kita kali ini adalah konsep yang, penting banget nih dalam permainan dinamis. Subgame Perfect Nash Equilibrium. Biasa disingkat SPNE. Betul, konsep ini fundamental kalau kita ngomongin soal strategi dalam situasi di mana ya urutan langkah itu penting. Jadi bukan lagi soal tebak-tebakan barengan gitu, tapi lebih ke rangkaian aksi dan reaksi yang rasional. Benar. Misi kita sekarang ini ya, buat memahami kenapa si SPNE ini penting dan gimana caranya dia bantu kita menyaring strategi mana yang beneran bakal kuat kalau diuji terus sepanjang permainan. Lupakan ancaman kosong, kita cari strategi yang kredibel. Siap ya? Mari kita mulai aja. Oke, nah untuk paham SPNI kita perlu mundur dikit nih. Ingat kan di bab 9 buku ini kita dikenalin sama expensive form games. Itu loh, permainan yang digambar kayak pohon keputusan gitu. Lengkap siapa gerak kapan, terus informasi apa yang mereka punya pas giliran mereka. Iya, yang kayak diagram alir itu kan ya? Betul. Nah, konsep Nash Equilibrium atau NE yang kita kenal dari bab 4 itu kan berguna banget ya. Tapi ternyata ada kelemahannya. Cukup signifikan malah. Kalau diterapkan di permainan dinamis kayak gini, Kelemahan. Bukannya NE itu udah konsep keseimbangan yang paling dasar ya? Apanya yang kurang kalau buat permainan dinamis? masalah utamanya itu kredibilitas. Jadi sebuah strategi itu bisa aja jadi bagian dari Nash Equilibrium, tapi dia bergantung sama ancaman yang sebenarnya nggak masuk akal gitu loh buat dilakuin kalau udah waktunya. Coba bayangin gini deh. Gimana tuh? Kamu ngancem bakal lakuin sesuatu yang rugiin diri sendiri cuma biar lawan nggak ngambil langkah tertentu. Nah, kalau lawan kamu nekat nih, apa kamu sebagai orang rasional beneran bakal ngelakuin ancaman yang ngerugiin diri kamu sendiri? Hmm, kayaknya enggak deh. Ya rugi dong. Itu kayak bilang ke teman, kalau kamu ambil kue terakhir itu, aku nggak mau temenan lagi. Padahal kita tahu besoknya ya baikan lagi. Ancamannya nggak kredibel jadinya. Soalnya kalau dilakuin malah kita yang rugi kan. Tepat. Itu dia intinya. Ancaman nggak kredibel. Nash Equilibrium itu bisa aja muncul dari ancaman kayak gitu. Nah, SPNE ini hadir sebagai penyempurnaan. Buat apa? Buat nyaring NE tadi. Jadi yang tersisa cuma keseimbangan yang dibangun di atas strategi dan ancaman yang beneran bakal dilakuin sama pemain rasional di setiap titik dalam permainan. Gitu. Oke, mulai kebayang nih. Coba kita lihat contohnya biar lebih jelas. Di sumber kita, contoh 10.1, itu ada permainan antara Amy dan Bob. Kalau kita lihat bentuk strategisnya di tabel, mungkin ada beberapa NE kan ya? Salah satunya bisa jadi Amy milih strategi X karena Bob ngancem bakal milih Y sebagai balasan. Iya, dan skenario kuncinya di sini adalah kalau Bob beneran milih Y, payoff yang dia dapat itu lebih jelek daripada kalau dia milih alternatif lain, katakanlah Z, setelah si Amy milih X. Nah, jadi balik lagi pertanyaannya. Kalau Amy beneran milih X, si Bob yang rasional ini bakal milih Y sesuai ancamannya, tapi rugi? Atau milih Z, melanggar ancaman tapi untung? Logika rasionalitas bilang ya pasti milih Z lah. Ancaman buat milih Y tadi jadinya nggak kredibel. Jadi NE yang bergantung sama ancaman Y itu sebenarnya rapuh, gitu kan? Persis. Nah, disinilah kita butuh alat nih buat secara sistematis ngilangin keseimbangan yang rapuh ini. Untuk jenis permainan tertentu, yaitu extensive form games dengan perfect information. Yang infonya lengkap itu ya. Semua tahu apa yang udah terjadi. Betul, nggak ada langkah barengan, nggak ada info tersembunyi. Nah, untuk yang kayak gitu ada metode yang kuat banget dan intuitif. Namanya backward induction atau induksi mundur. Induksi mundur. Kedengarannya kayak muter logika ya. Gimana cara kerjanya tuh? Justru sangat logis sebenarnya. Jadi bukannya mulai dari awal, kita justru mulai dari akhir permainan. Kita lihat semua titik keputusan terakhir sebelum permainan selesai. Nah, di setiap titik itu kita tentuin pilihan apa sih yang bakal diambil pemain yang gilirannya di situ biar payoff-nya maksimal. Kita anggap pilihan optimal ini pasti bakal diambil. Oke, jadi kita kunci dulu langkah terakhir yang paling rasional. Terus? Terus kita mundur selangkah ke titik keputusan sebelumnya. Pemain yang gerak di titik ini, dia sekarang udah tahu persis apa yang bakal terjadi setelah dia gerak. Kenapa? Karena kita udah nentuin langkah optimal di tahap berikutnya tadi. Nah, dengan tahu itu, dia milih langkah optimalnya sendiri di tahap ini.
Kita ulangin terus proses mundur ini, langkah demi langkah, sampai kita nyampe di titik awal permainan. Jadi kayak mecahin teka-teki dari belakang ke depan gitu ya. Kita pastikan setiap langkah itu respons terbaik terhadap apa yang kita tahu bakal terjadi selanjutnya. Ini otomatis ngilangin ancaman gak kredibel dong ya. Soalnya kita cuma mikirin aksi yang beneran nguntungin pemain di setiap tahap. Tepat sekali. Kita nggak lagi asumsi pemain bakal nepatin janji atau ancaman kalau itu justru merugikan dia pas waktunya harus mutusin. Bahkan Auma nunjukin kalau rasionalitas pemain itu common knowledge. Maksudnya semua orang tahu, semua orang rasional, dan seterusnya gitu. Ya, kalau gitu maka backward induction ini adalah konsekuensi logisnya. Coba deh kita bikin lebih konkret. Contoh 10-3. Itu kan versi sekuensial dari matching penis. Biasanya kan mainnya barengan. Tapi di sini Bob gerak dulu. Pilih koin H atau T. Baru Amy gerak setelah lihat pilihan Bob. Wah, ini pasti beda banget hasilnya. Beda banget. Urutan itu ngasih informasi, dan informasi itu kekuatan dalam permainan. Oke, kita coba pakai backward induction. Mulai dari Amy, pemain kedua. Kalau Bob milih H, pilihan terbaik Amy apa? Ya jelas T dong, biar dia menang. Payoff-nya min 1,1. Kalau Bob milih T, pilihan terbaik Amy, ya H. Payoff-nya 1,-1. Jadi langkah Amy udah kekunci nih, tergantung Bob milih apa. Bener, respons Amy udah bisa ditebak. Nah sekarang kita mundur ke Bob. Bob kan pinter nih. Dia tahu persis gimana Amy bakal bereaksi. Kalau Bob pilih H, dia tahu Amy bakal pilih T. Hasilnya Bob kalah, min 1. Kalau Bob pilih T, dia tahu Amy bakal pilih H, hasilnya Bob menang, 1. Jadi pilihan rasional Bob di awal apa dong? Ya jelas milih T lah, biar dapat payoff 1. Nah, itu dia. Dengan backward induction, kita nemu satu-satunya hasil yang mungkin kalau keduanya rasional. Bob milih T, Amy respons dengan H, payoff akhir 1 min 1. Padahal kalau dilihat statis, mungkin ada NI lain, tapi cuma ini yang tahan uji backward induction. Wah, jadi pemain kedua bisa dikunci langkahnya ya, sama pemain pertama yang udah mikir duluan. Ini nunjukin banget kekuatan mikir beberapa langkah ke depan. Ini juga nunjukin gimana backward induction ngasih solusi unik di kasus ini. Tapi metode ini ada batasannya juga. Dia cuma oke buat permainan dengan perfect information. Terus gimana kalau informasinya nggak sempurna? Misalnya ada langkah simultan atau pemain nggak yakin lawan tadi ngapain ya sebelumnya. Iya benar juga. Situasi di mana pemain ada di information set yang isinya lebih dari satu titik gitu ya. Dia tahu dia ada di salah satu dari beberapa kemungkinan posisi, tapi nggak tahu persis yang mana. Backward induction langsung nggak bisa dipakai di sini dong? Nggak bisa, karena kita nggak bisa nentuin langkah optimal di satu titik kalau pemainnya aja nggak yakin dia ada di titik itu. Nah, disinilah kita butuh konsep yang lebih umum dan mendasar, namanya subgame. Sumber kita ngasih definisi 10.1. Oke, subgame. Apa nih inti dari subgame ini? Yang dimulai dari titik tertentu. Syarat formalnya menurut definisi tadi ada 3. Pertama, harus mulai dari satu titik keputusan yang informasinya tunggal. Jadi pemain tahu persis dia ada di mana. Kedua, harus mencakup semua cabang dan hasil setelah titik awal itu. Ketiga, nggak boleh motong information set. Kalau satu titik dalam information set masuk subgame, semua titik lain di set itu juga harus masuk. Oke, jadi syarat pertama itu penting banget ya. Mulainya harus dari titik yang pasti posisinya. Intinya, subgame itu kayak potongan permainan yang bisa berdiri sendiri lah ya. Bayangin kita masuk di tengah permainan, tapi kita tahu persis kita di mana, dan dari situ kita bisa lihat semua kemungkinan ke depan sampai akhir tanpa motong ketidakpastian information set. Setiap permainan utuh itu sendiri juga subgame kan berarti? Benar, selama titik awalnya itu singleton. Konsep subgame ini jadi fondasi buat definisi subgame perfect Nash equilibrium (SPNE). Nah, ini dia bintang utamanya. Jadi, apa definisi formal SPNE menurut sumber kita? Sebuah profil strategi, jadi rencana aksi lengkap buat tiap pemain di tiap kemungkinan situasi, disebut subgame perfect Nash equilibrium kalau strategi itu menghasilkan Nash equilibrium di setiap subgame dari permainan awal. Setiap subgame. Itu dia kuncinya. Jadi strategi kita nggak cuma harus optimal secara keseluruhan dari awal, tapi juga harus tetap jadi respons terbaik di setiap persimpangan jalan atau permainan mini yang mungkin kita temui nanti. Nggak ada lagi cerita, wah coba tahu bakal gini saya nggak bakal rencana gitu dari awal. Strategi SPNE itu tahan banting di setiap kemungkinan cabang masa depan. Persis.
Ini mastiin kredibilitas dan konsistensi rasionalitas di seluruh pohon permainan, nggak cuma di jalur yang diprediksi, tapi juga di luar jalur itu. Ini penyempurnaan NE yang kuat banget buat permainan dinamis. Oke, definisi SPNE ini masuk akal banget, strategi harus oke di tiap cabang. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita nemuin strategi kayak gini? Apalagi di permainan yang kompleks, yang ada imperfect information-nya, di mana induksi mundur biasa aja nggak cukup. Nah, prosesnya itu generalisasi dari backward induction. Sering disebut subgame perfection. Idenya mirip, kita kerja mundur, tapi levelnya subgame. Kira-kira gini langkahnya. Kayak di contoh 10.4 di sumber. 1. Identifikasi semua subgame paling kecil, yang nggak punya subgame lagi di dalamnya. 2. Buat tiap subgame kecil ini, cari semua Nash equilibrium-nya. Bisa murni, bisa campuran. 3. Nah, anggap tiap subgame kecil ini kayak kotak hitam. Ganti seluruh subgame itu di permainan yang lebih besar dengan payoff dari NE yang kita pilih di subgame itu. Kalau ada beberapa NE di subgame, ini bisa bikin ada beberapa kandidat SPNE buat keseluruhan permainan. 4. Permainan sekarang jadi lebih simpel kan? Karena beberapa bagian ujung udah beres. Ulangi lagi prosesnya. Cari subgame perkecil berikutnya di permainan yang udah disederhanain, temuin NE-nya, ganti lagi pakai payoff-nya. Terus aja gitu sampai kita balik ke awal permainan. Jadi, kayak kita lipat pohon permainannya dari ujung-ujungnya ya. Setiap subgame yang udah dianalisis, kita ganti sama hasil keseimbangannya sampai kita nemu keseimbangan buat seluruh permainan. Wah, ini kedengarannya lebih rumit ya dari backward induction biasa. Tapi logikanya sama. Beresin bagian akhir dulu, terus pakai solusi itu buat beresin bagian sebelumnya. Benar. Contoh 10.4 itu nunjukin gimana ini bisa dilakuin bahkan pas ada imperfect information di dalam subgame. Di situ kita perlu cari NI, mungkin campuran, buat subgame itu dulu sebelum lanjut. Konsep ini jelas kuat ya secara teori. Gimana penerapannya buat analisis situasi beneran? Sumber kita nyebutin beberapa contoh menarik nih. Iya, SPN ini bukan cuma teori abstrak loh. Dia ngasih wawasan yang tajam banget ke interaksi strategis di dunia nyata. Contoh 10.6 itu ngebahas Stackelberg duopoly game. Ini model persaingan pasar klasik di mana satu perusahaan, pemimpin, milih kuantitas produksinya duluan, terus perusahaan lain, pengikut, ngamatin baru milih kuantitasnya. Terus apa yang SPNE ungkap tentang permainan Stackelberg ini? Analisis SPNE nunjukin gimana si pemimpin ini bisa manfaatin keuntungan gerak pertama, first mover advantage. Si pemimpin tahu kalau si pengikut nanti di subgame setelah pemimpin milih kuantitas, bakal milih kuantitas yang jadi respon terbaik buat dia, jadi NE di subgame itu. Nah, karena udah ngantisipasi respon rasional si pengikut, pemimpin secara strategis milih kuantitas awalnya biar profit dia maksimal. Hasilnya, pemimpin gak cuma gerak duluan, tapi secara strategis dia maksa pengikut ke posisi yang kurang oke dibanding kalau mereka saingan barengan, model Cournot. Ini nunjukin kekuatan komitmen awal yang kredibel. Terus ada contoh 10.7, Rubinstein Bargaining Game. Ini model tawar-menawar dinamis, dua pihak gantian ngasih proposal bagi kue, tapi nggak ada batas waktu pasti. Wah, ini relevan banget buat banyak negosiasi kan? Sangat relevan. Dan hasil SPN dari model Rubinstein ini luar biasa. Ternyata ada keseimbangan unik yang nunjukin gimana kesabaran diukur pakai diskon factor atau delta. Itu secara langsung nentuin pembagian akhirnya. Makin sabar satu pihak, deltanya makin tinggi, artinya nilai masa depan dianggap lebih berharga, makin gede bagian kue yang bakal dia dapat. Bahkan ada rumusnya segala ya. Pemain pertama dapat 1/1 plus delta, pemain kedua delta di 1 plus delta. Ini bukan cuma bilang, sabar itu baik dong. Ini ngitung nilai kesabaran. Tepat, ini bukan sekedar matematika, ini kuantifikasi biaya ketidaksabaranmu. Tiap detik kamu ragu atau pengen cepat selesai, model ini nunjukin persis berapa banyak kue yang kamu serahin ke pihak lain yang lebih sabar. Ini ngubah cara pandang soal negosiasi, kesabaran itu bukan cuma sifat baik, tapi aset strategis yang bisa diukur. Sumber juga nambahin nih, di contoh 10.5 matching penis extensive, katanya SPNEA itu bisa aja melibatkan strategi campuran, unpure. Nggak harus selalu murni. Benar, sama kayak NI biasa, tapi ada jaminan penting nih dari Proposition 10.1, ngutip Selton. Buat permainan finite yang langkah dan pilihannya terbatas dengan perfect information, SPNE dalam strategi murni itu selalu ada. Ini nggak sih dasar yang kokol buat analisis di jenis permainan itu. Oke.
Coba kita tarik benang merahnya ya. Dari penelaahan bab 10 ini, jelas banget kalau subgame perfect Nash equilibrium itu penyempurnaan yang krusial banget lah ya. Dari Nash equilibrium buat permainan dinamis. Dia mastiin strategi nggak cuma oke di awal, tapi tetap optimal dan kredibel di setiap tahap permainan. Iya, dicapainya dengan nuntut strategi itu jadi Nash equilibrium di setiap subgame. Kita nemuinya lewat backward induction kalau infonya sempurna, atau generalisasinya, subgame perfection, yang melibatkan analisis NA di dalam subgame secara berulang. Dan ini alat yang ampuh banget buat memahami negosiasi sampai persaingan pasar. Terus, kenapa semua ini penting buat Anda? Pendengar kami? Apa relevansinya di luar dunia teori permainan? Nah, ini dia. Paham SPNE itu ngasih Anda kacamata baru buat nganalisis interaksi strategis yang dinamis, yang berubah seiring waktu. Anda jadi lebih kritis gitu loh, pas ngevaluasi ancaman atau komitmen entah itu di negosiasi bisnis, politik, atau bahkan hubungan personal. Ini cuma gertakan aja, atau beneran bakal dijalanin kalau situasinya sampai ke sana. SPNE bantu Anda bedain itu dengan fokus ke insentif rasional di setiap titik keputusan. Ini dorong kita buat mikir strategis jangka panjang yang lebih realistis. Sebagai penutup nih, coba kita bawa ini ke refleksi pribadi. Setelah kita tahu pentingnya kredibilitas strategi di setiap subgame, gimana ini bisa ngubah cara Anda ngerancang strategi dalam situasi yang berjenjang? Misalnya, pas negosiasi kontrak multitahap, atau pas nyusun rencana bisnis, di mana langkah hari ini ngaruh ke pilihan besok. Apa Anda bakal lebih fokus bangun strategi yang nggak cuma kelihatan bagus di permukaan, tapi beneran subgame perfect, solid, dan kredibel di setiap kemungkinan percabangan nanti? Pertanyaan ini bagus banget buat direnungkan pas Anda hadapi interaksi strategis berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang subgame perfect Nash equilibrium berdasarkan bab 10 Mastering Game Theory. Sampai jumpa di penelaan berikutnya ya.